Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas S48 akan mempresentasikan tugas puzzle. Sebelum kami mempresentasikan tugas ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Anggota kelompok ada 1, Alfridatullah dengan NIM 102024300022, ada Tabita Jalil Tersebut 1020222400 Noko Aryadi dengan NIM 10202400 ada Muhammad Rafsanjani dengan NIM 10202400 dan yang terakhir ada Satria Wibowo dengan NIM 102022400324. Berikut pendahuluannya. Pendahuluan. Aplikasi yang dibuat dalam program ini adalah sebuah toko sepatu virtual yang memungkinkan pengguna untuk mengelola daftar sepatu dengan fitur-fitur yang lengkap. Aplikasi ini menggunakan Software Console Application dengan bahasa pemrograman C#. Fitur utama yang disediakan oleh aplikasi ini antara lain melihat daftar sepatu, mendaftar sepatu baru, mengedit data sepatu yang sudah ada, menghapus sepatu, mencari sepatu berdasarkan nama, serta memfilter sepatu berdasarkan harga. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memberikan pengalaman pengguna yang mudah dan efisien dalam mengelola produk sepatu secara sederhana melalui antarmuka berbasis. Dengan implementasi menu yang interaktif, pengguna dapat melakukan berbagai tindakan pengelolaan sepatu dengan sangat mudah tanpa perlu menggunakan aplikasi berbasis grafis. Pemrograman ini dirancang agar dapat dijalankan pada platform yang mendukung net, khususnya menggunakan Visual Studio atau ide lain yang kompatibel dengan siswa. Berikut penjelasan hasil output dalam tema toko sepatu. Pertama, ada proses SRUD atau Create, Rate, Update, and Delete. Yang kedua ada proses searching. Yang ketiga ada proses filtering. Yang keempat adalah membawa fungsi. Kelima, menggunakan array. 6, penanganan alternative flow untuk penanganan error. Ketujuh, exploitation. Yang kedelapan menggunakan database. Berikut adalah outputnya. Nah, di output pertama ini penjelasannya yaitu ada pertama, program menampilkan menu dengan 7 pilihan yang bisa dipilih oleh pengguna. Yang kedua, pengguna dapat memilih untuk melihat data sepatu, menyampai sepatu baru, mengedit atau menghapus sepatu, mencari sepatu berdasarkan nama, dan atau memfilter sepatu berdasarkan harga. Berikut ada penjelasan output yang kedua, yaitu output ini memberikan pengguna informasi lengkap tentang produk yang tersedia di toko, termasuk nama dan harga sepatu. Hal ini memudahkan pengguna untuk melakukan tindakan berikutnya, seperti membeli, mengedit, dan menghapus sepatu. Output yang ketiga yaitu menjelaskan output ini menunjukkan bahwa pengguna berhasil menambahkan sepatu bernama Air Jordan dengan harga 1 juta ke dalam daftar sepatu di aplikasi toko sepatu. Proses ini melibatkan input nama dan harga, validasi data, dan konfirmasi penambahan. Yang keempat ada output. Ini menunjukkan simulasi interaksi antara pengguna dan program pengelola toko sepatu yang fokus pada fitur edit data sepatu. Pada output yang kelima menjelaskan program ini dirancang untuk mengelola data sepatu dengan sebuah toko, termasuk melihat, menambah, mengedit, menghapus, mencari, dan memfilter sepatu berdasarkan harga. Output ini menunjukkan proses penghapusan sepatu dari daftar berhasil dilakukan. Yang keenam ada output ini yaitu menjelaskan fitur pencarian sepatu bekerja dengan baik. Pengguna dapat mencari sepatu berdasarkan nama dan program yang menampilkan informasi sepatu yang sesuai, termasuk nama dan harganya. Dalam kasus ini, sepatu Air Jordan ditemukan dengan harga 1 juta. Output yang ketujuh menjelaskan fitur filter harga bekerja dengan baik. Pengguna dapat maksimum dan program akan menampilkan daftar sepatu yang harganya sesuai dengan kriteria tersebut. Dalam kasus ini, semua sepatu dengan harga di bawah atau sama dengan 1.600.000 berhasil ditampilkan. Output yang ke-8 yaitu menunjukkan bahwa program berjalan dengan baik sesuai dengan logika menu dan memberikan pengalaman pengguna bagi yang jelas dan sederhana. Output yang ke-9, output ini menunjukkan bahwa program telah dirancang dengan baik untuk menangani validasi input, mencegah data,
tidak valid masuk ke sistem dan memberikan pengalaman pengguna yang menjelas dengan pesan kesalahan dan informatif. Sekian dari presentasi kami kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang dilanjutkan dengan saya Alvin Hibatullah dengan NIM 102022430022. Jadi di bagian kode C# ini berisi 7 fungsi atau 7 perintah: proses CRUD, create, read, update, dan delete. Kemudian kedua proses searching, ketiga proses filtering, keempat membuat fungsi, 5 menggunakan array, 6 penanganan alternatif flow untuk penanganan error, 7 exception, ke-8 menggunakan database. Di bagian sini kita akan mendeklarasikan anggota kelompok, dan ini hanya berisi informasi untuk para anggota yang mengerjakan codingan ini. Di bagian ini terdapat using system, kemudian using data SQLite. Sistem menyediakan kelas dasar dan fungsi untuk aplikasi konsol. Kemudian sistem bagian data SQLite itu menyediakan fungsi untuk bekerja dengan database SQLite. Kemudian di bagian static SQLite connection, DB connection 0806, program di bagian kelas program itu kelas utama untuk berisi semua metode dan logika aplikasi. Kemudian di bagian DB connection 0806, objek koneksi SQLite statis yang digunakan untuk berinteraksi dengan database. Kemudian di bagian bawah ini dia berupa while true, initial database, while true. Initial database itu dia untuk memanggil initial database. Kemudian di bagian while true dia memastikan pengguna untuk menjalankan program hingga ke bagian kasus ke-7. Kemudian ditampilkan menunya akan memanggil lihat daftar sepatu, kemudian kemudian tambah sepatu, edit sepatu, hapus sepatu, cari sepatu, ke-6 filter sepatu berdasarkan harga. Kemudian ke bagian 7 quit. Untuk static void initialize database 0806, moderator tolong ke bawah di bagian initialize database. Dia pertama untuk membuat koneksi database, dia menginisial koneksi database yaitu sepatu.db untuk membuka koneksi ke database. Kemudian bagian query dia eksekusi query, dia menjalankan query pembuatan tabel menggunakan SQLite command. Kemudian di bagian metode daftar sepatu, tolong moderator, dia menampilkan judul daftar sepatu di bagian konsol. Kemudian eksekusinya membuat dan menjalankan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel sepatu. Membaca hasilnya menggunakan SQLite data reader, kemudian memeriksa apakah ada baris yang dihasilkan. Jika tidak ada, akan menampilkan pesan bahwa tidak ada sepatu dalam daftar. Kemudian menampilkan data mengiterasi setiap baris hasil query dan menampilkan di konsol format ID, nama, dan harga. Di bagian nama dan harga itu wajib diisi. Kemudian di bagian tambah sepatu, meminta pengguna untuk memasukkan nama dan harga sepatu, dan memeriksa apakah input harga valid dapat dikonversi menjadi integer. Kemudian menambahkan parameter menggunakan SQLite command .parameters untuk menambahkan parameter nama dan harga ke query.
dan menampilkan pesan sukses atau pesan kesalahan jika harga tidak valid. Kemudian di bagian metode mengedit sepatu, metode lihat daftar sepatu 0806 ini dipanggil terlebih dahulu untuk menampilkan daftar sepatu yang ada sehingga pengguna dapat memilih ID sepatu yang ingin diubah. Kemudian meminta pengguna untuk memasukkan ID sepatu yang ingin diubah menggunakan try parse untuk memastikan input adalah angka valid. Meminta jika ID valid, meminta pengguna untuk memasukkan nama baru dan harga baru. Try parse juga digunakan untuk memvalidasi input harga dan membuat query SQL untuk memperbarui nama harga sepatu berdasarkan ID yang diberikan. Menggunakan SQLite command untuk mengeksekusi query dengan parameter yang diberikan. Kemudian memeriksa berapa banyak hasil yang terpengaruh oleh query untuk menentukan apakah pembaruan berhasil atau jika ID tidak ditemukan. Di bagian hapus sepatu, nama variabelnya akan dipanggil terlebih dahulu untuk menampilkan daftar sepatu sehingga pengguna dapat memilih ID sepatu yang ingin dihapus. Kemudian meminta pengguna untuk memasukkan ID sepatu yang ingin dihapus menggunakan try parse untuk memvalidasi input dan membuat query SQL untuk menghapus sepatu berdasarkan ID yang diberikan. SQL command untuk mengeksekusi query dengan parameter ID. Pengecekan hasil banyak baris yang terpengaruh oleh query untuk menentukan apakah penghapusan berhasil atau jika ID tidak ditemukan. Kemudian di bagian ini output akan pengguna diperintahkan untuk memasukkan nama sepatu yang ingin dicari. Kemudian membuat query SQL untuk mencari sepatu yang namanya sesuai dengan keyword yang diberikan. Menggunakan SQL command untuk mengeksekusi query dengan parameter keyword. Menggunakan SQLite command untuk menggunakan SQLite data reader untuk membaca hasil query tadi dan mengecekkan baris data yang dihasilkan. Jika tidak ada produk, maka tidak ada sepatu dalam daftar. Kemudian menampilkan hasil, mengiterasikan setiap baris hasil query dan menampilkan di konsol format ID, nama, harga. Kemudian di bagian metode memfilter sepatu berdasarkan harga. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan harga maksimum dalam filter sepatu dan menggunakan try parse lagi untuk memeriksa apakah input harga valid. Membuat query mencari sepatu dengan harga kurang atau sama dengan harga maksimum yang diberikan yang dicari oleh penggunanya. Dan menggunakan SQLite command untuk mengeksekusi query dengan parameter harga. Kemudian sama juga menggunakan SQLite data reader untuk membaca hasil query. Mengecekkan juga baris data yang dihasilkan. Jika tidak ada, menampilkan pesan bahwa tidak ada produk yang ditemukan. Kemudian mengiterasi setiap baris hasil query dan menampilkan dalam format nama dan harga. Dan kemudian untuk moderator tolong di bagian database. Dan hasil database ini untuk membackup data atau sama dengan sebuah penyimpanan dari kode-kode sebelumnya, hasil output dan lain-lain. Begitu saja dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sesi flowchart pada program yang telah kami buat. Yang pertama,
ada sifat bangun ruang yaitu oval yang digunakan untuk start dan ending pada sebuah program. Dan selanjutnya di bawah tersebut ada bangunan persegi panjang, yaitu untuk outputan dari program yang telah kita buat. Yang pertama adalah nomor 1, lihat daftar sepatu. Nomor 2, tambah sepatu. 3, edit sepatu. 4, hapus sepatu. 5, cari sepatu. 6, filter sepatu berdasarkan harga. Yang ketujuh, quit. Oke, selanjutnya akan memproses user input pilihan. Dan ini adalah pilihan belah ketupat, yaitu digunakan untuk membuat keputusan dengan percabangan logika iya atau tidak. Jika pilihan tersebut di luar dari nomor 1 sampai 7, maka mereka akan putar lagi ke atas ini, mengembalikan pertanyaan sebelumnya. Jika memilih di antara 1 sampai 7, maka proses data berhasil dan ke switch pilihan yang ada di bawah. Yang ada di antara 1 sampai 7 ini. Dan selanjutnya switch pilihan. Jika kita memilih pilihan nomor 1, maka akan melakukan outputan selanjutnya, yaitu lihat daftar sepatu, lalu tampilkan daftar sepatu, lalu dia akan break. Jika kita memilih pilihan kedua, maka akan menampilkan lihat daftar sepatu, input nama dan sepatu, tambahkan ke daftar, lalu break. Selanjutnya, jika kita memilih pilihan ketiga, maka akan menampilkan edit sepatu, pilihan sepatu untuk diedit, update nama dan harga, lalu break. Jika memilih pilihan nomor 4, maka akan menampilkan hapus sepatu, pilih sepatu untuk dihapus, sepatu yang tadi telah kita masukkan datanya di awal, lalu hapus dari daftar. Maka pilihan keempat akan menghapus data yang tadi telah dibuat. Lalu pilihan kelima, cari sepatu. Nah, berfungsi untuk menampilkan data yang telah kita masukkan, sepatu-sepatunya, lalu mencari informasi sepatu apa yang akan dicari. Lalu input nama sepatu, dan cari sepatu berdasarkan nama, lalu break. Dan yang keenam, selanjutnya pilihan keenam menampilkan filter sepatu berdasarkan harga. Dari data yang tadi telah dibuat, telah dimasukkan di awal di pilihan nomor 2 dan nomor 1, itu akan mencari filter sepatu berdasarkan harga. Kita inputkan harga maksimum, lalu menampilkan harga sepatu, lalu break. Dan dari 1 sampai 6 ini, mereka akan berputar terus untuk kembali ke pertanyaan yang di awal. Lalu, jika pertanyaan sudah selesai, kita memilih nomor 7 atau quit, maka akan menampilkan outputan keluar dan return, lalu mengendingkan proses. Mungkin ini saja penjelasan flowchart dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Noval Aryadi, NIM saya 1020-22-400-271. Saya dari kelas SI 4808. Di sini saya akan menjelaskan prosedur code kelompok kami. Inisialisasi database. Program dimulai dengan menginisialisasi koneksi ke database SQLite yang bernama sepatu DB. Jika tabel sepatu belum ada, program akan membuat tabel tersebut dengan kolom ID, nama, dan harga. Terus ada menu utama.
program menampilkan menu utama berisi beberapa pilihan. Yang pertama, lihat daftar sepatu, tambah sepatu, edit sepatu, hapus sepatu, cari sepatu, filter sepatu berdasarkan harga, dan terakhir keluar. Pengguna diminta untuk memilih salah satu menu. Yang ketiga itu fungsi menu. Moderator, tolong ke bawah. Lagi. Oke, dari lihat daftar sepatu. Fungsi menu ada lihat daftar sepatu yang menampilkan semua sepatu yang ada di database. Jika tidak ada sepatu, program akan memberi tahu pengguna. Yang kedua, tambah sepatu. Pengguna diminta untuk memasukkan nama dan harga sepatu. Jika harga valid, sepatu akan ditambahkan ke database. Yang ketiga, ada edit sepatu. Pengguna dapat memilih sepatu berdasarkan ID untuk mengubah nama dan harga. Jika ID tidak valid, program akan memberitahu pengguna. Selanjutnya ada hapus sepatu. Pengguna dapat menghapus sepatu berdasarkan ID. Jika ID tidak ditemukan, program akan memberitahu pengguna. Selanjutnya cari sepatu. Fungsi ini tidak dijelaskan dalam kode, tetapi seharusnya memungkinkan pengguna mencari sepatu berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya filter sepatu berdasarkan harga. Fungsi ini juga tidak dijelaskan dalam kode, tetapi seharusnya kemungkinan pengguna untuk melihat sepatu dalam rentang harga tertentu. Dan terakhir keluar. Program akan mengucapkan terima kasih dan keluar. Ada interaksi pengguna. Setelah setiap operasi, program meminta pengguna untuk menekan Enter untuk melanjutkan, sehingga pengguna dapat melihat hasil dari tindakan mereka sebelum kembali ke menu utama.